mahasiswa yang mengambil mata kuliah data visualization. Jadi hari ini kita akan memberikan materi terkait dengan bagaimana data visualization itu bekerja. Nah, kemarin kita sudah mengerti atau memahami bagaimana Python itu bekerja. Nah, sekarang kita akan menambahkan sebuah menggunakan sebuah website baru atau menggunakan sebuah plugin yaitu disebut dengan Jupyter. Nah, untuk teman ketahui, jadi Jupyter Notebook ini adalah sebuah web platform. Jadi dia menggunakan kita bisa gunakan Jupyter ini untuk membuat data visualization. Jadi dia untuk menggunakan interface. Nah, jadi untuk instalasinya teman-teman membutuhkan yang disebut dengan Anaconda. Nah, kita sudah kemarin belajar Python, sekarang kita belajar Anaconda. Jadi nanti Anaconda ini teman-teman download, terus kemudian teman-teman install. Nah, jadi nanti ini adalah platformnya. Jadi kemarin nanti PyCharm akan masuk juga di Anaconda ini. Jadi nanti tampilannya adalah oke, nanti silakan teman-teman sesuaikan. Ya, jadi Python tetap Python yang kemarin dipakai, PyCharm-nya juga. Nah, sekarang kita menggunakan Anaconda Navigator-nya ini. Jadi di sini mereka sudah masuk semua Python-nya. Kalau teman-teman sudah install PyCharm, dia akan ada install di sini. Terus kemudian kalau ini adalah beberapa yang bisa teman-teman langsung gunakan. Jadi ada IBM, terus Jupyter Lab, Jupyter Notebook, terus kemudian ada Spider juga. Nah, yang ini teman-teman perlu install. Orin 3 itu untuk data mining, text mining, data mining juga bisa digunakan untuk di Orin. Nah, cara menggunakannya kita menggunakan ini Jupyter Notebook. Jadi tinggal kita launch, dia akan membuat sebuah website. Jadi dia melakukan server dengan menggunakan localhost. Nah, ini teman-teman kita buat sebuah folder di dokumen. Nah, jadi nanti kita buat folder di sini, new folder. Jadi kita bisa ini ya. Jadi kalau mau renew kita masuk ke gininya juga, apa namanya, di dokumennya. Jadi kalau teman-teman lihat di dokumen, nah kita bisa rename di sini, misalkan namanya latihan visual. Oke. Jadi di sini akan otomatis berubah. Oke ya. Nah, nanti saya juga sertakan sebuah Python data. Jadi kita akan mencoba bagaimana membuat visualisasi data itu. Nah, data itu teman-teman bisa peroleh di Kaggle. Nah, jadi di sini banyak sekali ada data-data yang bisa teman-teman download. Nah, yang teman-teman download itu nanti ininya yang CSV ya, misalkan population by country. Jadi kita download yang CSV-nya nih, population CSV, teman-teman bisa download. Jadi nanti ini di sini juga akan masuk ya. Jadi di sini populasinya berapa, terus kemudian ini ada Afghanistan, ada Angola, Argentina, Rusia, semua nih masuk. Jadi nanti teman-teman bisa download ini sebagai dataset. Di sini juga bisa kita download yang lain-lain ya. Jadi kayak misalkan data ini ada road safety data, terus kemudian ada transportation juga ada. Ini juga ada review dari TikTok juga ada, banyak lah yang bisa teman-teman download. Nah, nanti saya akan sediakan sebuah dataset yang teman-teman bisa download di MS Team. Jadi nanti teman-teman bisa download di linknya itu. Kita menggunakan Wither atau data dari cuaca. Jadi kalau teman-teman ini, jadi kita menggunakan data ini. Nah, data ini ada air population index-nya, terus ini dari tahun 2017 aja ya. Jadi nanti ini sebagai contoh aja bagaimana sebuah visualisasi itu kita bisa buat dengan mudah. Jadi di sini ada temperaturnya, terus kemudian ada description-nya, terus kemudian ada
cloudnya, awannya, terus tipe cuacanya, misalkan ada hujan, terus kemudian ada berkabut, ada berawan. Nah, itu jadi banyak lah yang kita bisa lakukan. Nah, ini contoh data. Jadi data yang banyak ini kita bisa membuat visualisasinya. Nah, visualisasinya itu kita akan mengambil sebuah plugin dari Matplotlib yang kemarin saya infokan untuk install dengan nama Seaboard. Kan. Jadi dia itu menggunakan Seaborn. Nah, nih. Jadi ini statistical data visualization. Jadi ini adalah sebuah visualization library based on Matplotlib-nya ya. Jadi kita bisa pakai setelah kita menginstal PyCharm-nya juga kita bisa pakai. Nah, cuma yang lebih mudah kita menggunakan si Jupyter Jupyter Notebook-nya. Nanti kita akan import visualisasi. Jadi visualisasinya ini teman-teman bisa pakai yang mana aja ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, misalkan kita membuat data visualisasinya, membuatnya dengan grafik line plot. Jadi kita memanggilnya dengan nama line plot. Terus kemudian kalau kita membuatnya dengan histogram, berarti kita pakai histplot. Jadi ini semua bisa teman-teman gunakan. Oke. Nah, setelah teman-teman download ininya ya, datanya, terus kemudian setnya juga sudah kita download, Seaborn-nya juga sudah kita perhatikan yang mana akan kita pakai. Nah, sekarang baru kita melakukan coding terhadap data-data yang kita akan masukkan ke dalam data visualisasinya kita. Nah, jadi contoh yang pertama kita buat dulu di latihan visual ya. Kita masuk di sini, terus kemudian kita new Python. Oke, jadi dia ini codingan Python biasa ya. Jadi pertama kita import dulu pandasnya, import. Jadi kita kasih nama PD, terus kemudian kita import Seaborn-nya. Kita kasih nama SNS Seaborn. Terus kemudian kita set color-nya. Set terus kita run. Color code. Oh sorry, ini bukan string. Ya, jadi terus kemudian kita load datanya yang ini ya, data yang ini kita akan load, kita kasih nama cuaca gitu misalnya, sama dengan dari pandasnya itu kita read datanya, nama datanya itu adalah test.csv. Kemudian kita run. Oke. Nah, kalau teman-teman mau load, kita pakai cuaca.head. Nah, ini datanya sudah terload ya. Oke. Jadi kita datanya sudah kita panggil dan kita sudah kita juga bisa lihat infonya apa saja yang ada di data ini, isinya apa saja. Kita bisa pakai cuaca.info. Nah, jadi di sini ada terlihat ya. Jadi ada datetime-nya tipenya objek, terus kemudian air population tipenya adalah float, dan tipe dari
air population, kemudian ada dari temperatur. Kita juga bisa memanggil ini langsung ya. Jadi dari ini misalkan kita pakai yang bar gitu misalkan. Jadi kita pakai barnya seperti apa hasilnya. Jadi kita bisa langsung pakai ya. Oke, kita pakai bar ini ya, kita pakai yang Seaborn-nya SNS dot bar plot. Nah, jadi sekarang tuh ada formatnya data, terus kemudian data, x, y gitu kayaknya. Jadi di bar plotnya itu formatnya jadi data, x, y. Jadi datanya itu apa? Nah, datanya itu sama dengan cuaca, x-nya sama dengan cuaca yang kita pakai itu humidity gitu ya, humidity, terus kemudian y sama dengan cuaca, temperatur gitu ya, kita pakai jadi keluar kayak gitu ya. Jadi ini adalah data x-nya dari humidity-nya, kemudian ini adalah temperaturnya. Jadi ini contoh dari visualisasinya menggunakan bar plotnya. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan yang lain ya. Nah, jadi misalkan kita pakai displotnya. Jadi ini ya. Jadi kita bisa pakai line plot, terus kemudian tergantung dari teman-teman mau makainya yang mana, atau mau gabungin juga bisa ya. Ini ada displotnya juga bisa. Terus jadi kita tinggal pilih kita mau pakai yang mana gitu. Jadi kalau kalian mau pakai yang ini juga bisa ya, displot yang ini terus kemudian digabung juga bisa. Nah, jadi kita misalkan pakai yang displot. Jadi kita pakai yang humidity aja dulu ya. SNS dot ini harus sama tulisannya dengan yang ini ya. Kita pakai x sama dengan cuaca mau nggak ini humidity. Saya harusnya ngurang x-nya apa, datanya apa. Ya, ini sebenarnya disarankan kalian membuatnya dengan format seperti ini, datanya apa, x-nya apa gitu. Jadi itu ini error di kemudian hari. Jadi kalau seandainya ada yang error, mungkin kalian bisa pakai yang ini. Jadi kayak displot itu sama dengan hisplotnya. Jadi tergantung kalian pakainya. Ini destiny-nya, kemudian density-nya, terus kemudian ada tingkatnya, berarti tingkatnya ada di sini di humidity-nya. Jadi itu untuk gininya. Nah, nanti teman-teman bisa explore kembali. Nah, untuk explore-nya kita ketemu di video selanjutnya ataupun di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi teman-teman silakan nanti install Anaconda-nya, terus kemudian download tesnya, terus kemudian kita gunakan Jupyter Notebook-nya. Ini juga bisa disimpan ya. Jadi misalkan namanya latihan Seaborn jadi otomatis sudah tersimpan di sini ya. Nah, jadi yang tadi juga ada, jadi yang di sini juga bisa. Oke, itu dulu. Jadi kita bisa log out setelah kita selesai. Oke, cukup dari video ini. Terima kasih.
nanti kalian coba lagi.